Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afin Senia Vindi Fitriana, SPD MSc. Saya adalah seorang dosen akuntansi di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, selama menjadi dosen, saya dipercayai mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya akuntansi keuangan lanjutan 1, metodologi penelitian akuntansi, kemudian seminar akuntansi, dan akuntansi lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajar, yaitu akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selama proses pembelajaran, saya memberikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah dengan menggunakan PowerPoint. Nah, sebagai bentuk interaksi antara saya dengan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan terkait materi yang saya ajarkan pada saat itu. Selain itu, mahasiswa juga diperkenankan untuk bertanya kepada saya terkait materi yang ingin digali lebih lanjut atau yang belum dipahami, seperti itu. Nah, kemudian sebagai bentuk assessment, di sini saya setiap akhir sesi, saya memberikan kuis kepada mahasiswa terkait materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kuis yang saya berikan kepada mahasiswa tersebut, saya berikan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, saya menggunakan metode Kahoot, seperti itu. Jadi di situ mahasiswa jauh lebih aktif dan mahasiswa lebih mudah memahami materi karena di setiap akhir sesi pasti akan ada kuis dan akan ada peringkat untuk mahasiswa yang paling paham terhadap materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan pada saat itu. Nah, akuntansi keuangan lanjutan 1 ini merupakan mata kuliah untuk semester 5, ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang kombinasi bisnis, kemudian tentang investasi pada instrumen ekuitas, kemudian konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, kemudian konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, kemudian transaksi entitas induk dengan entitas anak ya terkait dengan persediaan, kemudian aset, kemudian terkait dengan utang, seperti itu. Kemudian selanjutnya isu seputar konsolidasi, kemudian akuntansi untuk valuta asing, kemudian segmen operasi, dan yang terakhir pengaturan bersama. Nah, mata kuliah ini juga memiliki capaian, yaitu CPL. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikapnya yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian untuk pengetahuannya yaitu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan, prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Kemudian untuk keterampilan umum di sini yaitu mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk keterampilan khusus yaitu mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun laporan keuangan entitas tersendiri atau entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, mata kuliah ini juga memiliki CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang terdiri dari 7, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penggabungan badan usaha dan kerangka konseptual,
Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang investasi dan instrumen ekuitas. Kemudian mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dan pada nilai melebihi tercatat ekuitas. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan konsolidasi atas transaksi perusahaan induk dan anak terkait persediaan jasa, aset tetap, dan utang. Kemudian yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan isu seputar konsolidasi. Selanjutnya yang keenam, mahasiswa mampu menyusun jurnal dan laporan keuangan terkait transaksi valuta asing. Kemudian yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menyimpulkan konsep segmen operasi dan pengaturan bersama. Nah, untuk bahan ajar dalam mata kuliah ini, saya menggunakan buku akuntansi keuangan lanjutan 1 yang edisi kedua dari Dwi Martani. Nah, ini untuk rujukan dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan e-book dari BIMS ya, untuk BIMS yaitu yang edisi ke-13. Seperti itu. Jadi di mata kuliah ini saya ada menggunakan dua rujukan untuk buku dan juga e-book seperti itu. Nah, kemudian assessment dalam mata kuliah ini selain dilakukan pada setiap akhir sesi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, saya juga memberikan ujian. Ujiannya yaitu berada di tengah semester dan di akhir semester, yaitu UTS dan UAS. Begitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran dalam satu semester itu terdiri dari 16 pertemuan, yaitu 2 pertemuan untuk ujian, yaitu yang pertama UTS dan yang kedua UAS. Kemudian sisanya yaitu adalah pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran ini juga saya menggunakan LMS kampus untuk mengupload materi, kemudian untuk mengumpulkan tugas mahasiswa, gitu, yaitu LMS yang dimiliki oleh Buana Perjuangan, yaitu adalah Buana Online Course. Kemudian dalam perkuliahan ini, dalam akuntansi keuangan lanjutan 1 ini, ada beberapa bobot penilaian, yaitu seperti kehadiran mahasiswa dihitung 15%, kemudian tugas 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS 35%. Nah, berikut video pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1 yang saya lakukan kepada mahasiswa di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat gak? Semangat. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar terkait isu konsolidasi ya. Iya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak paham. Ya, oke, bagus. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan akuntansi untuk valuta asing. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, silakan dipimpin Tony. Baik, terima kasih Bu. Sebelum memulai pelajaran, angka lebih baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mia. Oke, untuk materi pertemuan 11 itu terkait dengan valuta asing. Ya, Anda kalau dengar kata valuta asing itu berarti yang ada di pikiran Anda apa? Mata uang negara lain itu. Oke. Kalau di Indonesia mata uangnya rupiah. Kalau di Amerika dolar Amerika. Oke, kita next dulu ya selanjutnya. Oke. Nah, ini beberapa hal atau beberapa capaian pembelajaran yang perlu teman-teman gapai gitu ya di pertemuan ini, pertemuan ke-11, yaitu memahami transaksi menggunakan mata uang asing. Jadi teman-teman tuh harus tahu transaksinya kalau pakai valuta asing itu kayak gimana, kan ada kurs
jual kurs beli gitu kan. Nah, itu pasti ada perubahan. Kemudian memahami perlakuan akuntansi untuk mata uang asing. Nah, kalau selama ini Anda kan bikin laporan keuangan pakai mata uang Indonesia atau satu mata uang ya, Indonesia, dolar ya. Nah, kalau ini misal ada transaksi luar negeri seperti apa itu nanti pencatatannya di laporan keuangan gitu ya. Terus menyusun jurnal dan laporan keuangan terkait perdagangan internasional, transaksi dengan mata uang asing. Jadi jurnalnya seperti apa? Jadi nanti setiap transaksi kan pasti menjurnal. Nah, jurnal-jurnal itu harus Anda harus paham ketika ada kurs spotnya itu tanggal berapa, nilainya berapa, itu harus Anda harus bisa menjurnalnya dengan baik, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama di sini terkait dengan perdagangan internasional dan transaksi dengan mata uang asing. Kan banyak ya perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya. Misal nih ada sebuah perusahaan di Indonesia gitu ya, perusahaan A. Ini ada di Indonesia. Anggap aja ini perusahaan induk, ya kan? Terus dia punya perusahaan anak. Misalnya perusahaan B, misal ada di mana nih US. Ini perusahaan anak. Nah, ini kan pasti ada transaksi ya di sini ya, jual beli atau transaksi terkait dengan transfer persediaan, ekspor impor kan terjadi di situ. Ya. Nah, itu contohnya ada yang bisa kasih contoh? Ya, Mutiara, silakan. Perusahaan Toyota. Toyota, oke boleh. Toyota ya, kalau Toyota kita di sini Toyota itu jualan apa? Mobil. Betul? Nah, mobil ini kan mesin-mesinnya diperoleh dari negara asal. Iya toh? Toyota ini dari mana? Jepang ya? Dari Jepang. Nah, ada beberapa part yang diambil dari Jepang, gitu ya? Yang dari Jepang kemudian dirakit. Nah, itu dirakit di Indonesia. Indonesia cuma tinggal merakit, terus dirakit dijual. Nah, terus Anda bisa beli, Anda bisa pakai. Nah, itu kan prosesnya seperti itu. Ya. Terus yang lain ada? Ya, silakan. Garuda Food. Oke, Garuda Food. Nah, Garuda Food itu perusahaan mana? Makanan ya? Iya, Garuda. Namanya aja Garuda Food. Ya pasti itu perusahaan Indonesia ya. Garuda, ya Garuda Food ini kan banyak banget makanannya. Nah, ini ada di beberapa negara, punya anak perusahaan di beberapa negara. Ya. Nah, di beberapa negara itu juga bisa jadi dia itu membeli bahan bakunya, misal dari Indonesia, gitu ya, dibeli kemudian diproduksi di negara-negara anak perusahaan, gitu ya. Kemudian ini faktor-faktor apa aja ya yang mempengaruhi ya ada transaksi entitas dari antar negara. Yang pertama kebutuhan bahan produksi ya seperti tadi Toyota, Garuda Food gitu ya contohnya ya. Terus pemasaran produk yang dihasilkan entitas. Nah, kalau Garuda Food itu kan milik Indonesia, ya kan? Pemasarannya bisa sampai ke luar negeri. Bisa sampai ke luar negeri ya kan, beberapa negara. Makanya kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa mendapatkan beberapa produk gitu ya dari Indonesia. Ada apa? Kalau Indomie dari Garuda Food bukan ya? Bukan ya? Kacang. Iya, kacang ya, kacang Garuda. Iya betul. Indomie juga ya. Iya. Pernah juga yang Indomie asal luar negeri itu. Yang belum ya, yang di sini aja udah enak ya. Oke, terus memperoleh sumber pendanaan yang lebih menarik. Nah, ini maksudnya adalah bisa melakukan peminjaman. Nah, misalnya dari perusahaan B akan pinjam dana dari perusahaan A atau begitu sebaliknya, gitu ya. Jadi ada utang piutang, gitu ya, untuk pendanaan. Gitu. Terus yang terakhir tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan transaksi di luar batas-batas negara. Ya transaksi-transaksi terkait atau terlepas dari yang sudah tadi dijelaskan, gitu ya. Jadi ada beberapa transaksi, misal dia itu bukan perusahaan induk dan anak, tapi dia itu juga saling bertransaksi antar luar negeri, ekspor impor.
Oh, misalnya ada perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Di sini untuk produksi bahan baku, kemudian di sini untuk produksi bahan jadi, gitu ya. Nah, bahan bakunya ambil dari perusahaan A gitu. Misal perusahaan di luar negeri ambil rotan dari perusahaan A yang ada di Indonesia, contohnya gitu ya. Nah, kemudian konsep mata uang. Nah, Anda udah pasti tahu nih konsep mata uang itu pasti kurs, gitu ya. Tahu kan kurs ya? Tahu. Kurs itu nilai tukar, ya kan? Nilai tukar dari antar negara. Ya. Nah, di sini ada mata uang. Yang pertama mata uang fungsional. Diingat-ingat ya, mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional itu mata uang pada lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Misalnya perusahaan induknya ada di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya apa? Rupiah. Ini perusahaan induk beroperasi berarti mata uang fungsionalnya sesuai dengan wilayahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua mata uang penyajian, ya, atau pelaporan. Mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Ada nggak perusahaan yang ada di Indonesia tapi menyajikan laporan keuangannya pakai dolar? Ada ya. Anda bisa lihat itu nanti di di BEI ya. Banyak banget laporan keuangan, Anda bisa lihat di situ ada penyajian yang pakai mata uang ya, mata uang dolar. Terus yang ketiga mata uang asing. Ya, mata uang asing, mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Jadi mata uang nanti mata uang fungsionalnya kalau di Indonesia rupiah, mata uang asingnya ya selain rupiah. Gitu. Jadi ada tiga ya itu ya, mata uang fungsional, penyajian, dan mata uang asing. Paham ya? Oke. Nah ini untuk akuntansinya, TSAK-nya 10. Ya, TSAK 10. Ya, kenapa sih kok ada transaksi kayak gitu jual beli kayak transaksi valuta asing ya, bisa jadi transaksi pembelian atau penjualan barang ya kayak tadi itu contohnya ya, transaksi pinjam meminjam. Kemudian transaksi pelepasan atau perolehan aset, ya beli aset. Oh, misal nih yang di Indonesia beli aset di US gitu ya. Beli gudang di sini. Itu maka butuh transaksi valuta asing. Ya. Nah, ini ada contoh soal. Saya minta tolong dibacakan ya. Puput ya. Bacakan dulu contoh sila 1 pada tanggal 1 November. Pada tanggal 1 November 2020, PT Nusantara berspekulasi bahwa nilai tukar rupiah akan melemah terhadap dolar US dollar untuk beberapa bulan ke depan. Untuk itu, PT Nusantara membeli 10.000 US dollar dengan kurs spot hari itu yaitu 13.700 per US dollar. Nilai tukar spot per tanggal 1 November 2020 adalah 13.600 US dollar. PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya dengan mata uang fungsional rupiah. Berikut nilai tukar pada tanggal-tanggal yang relevan. Oke. Nah, tanggalnya itu ya 1 November itu pada saat terjadinya spekulasi, oh kayaknya itu bakal naik itu dolar kan gitu ya. Kurs spotnya saat itu 13.600. 31 Desember itu ketika penutupan tadi ya, kurs tutup ya. Kemudian 30 Januari ketika dia mau melakukan penyesuaian itu ada 13.700. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Anda harus mencatat setiap tanggal-tanggal kurs spotnya ini ya. Misal 1 November kan pada saat spekulasi ya. Di situ kita lihat kurs spotnya tadi 13.600 ya di soal ya. 13.000 yang mau dibeli adalah 10.000. Maka ada kalikan tuh 10.000 kali 13.600. Ketemu berapa? 136. Ya. Maka debitnya kas falas ya, karena dia beli falas toh, maka dia harus debit kas falas dan USD.
ya. Karena apa lah? Dia belinya kan 13.600 toh. Nah, terus ternyata 31 Desember loh, lebih murah gitu ya. Berarti rugi toh? Ya. Kan? 1 juta. Terus dia transaksi falas pada kas falas. Oke, selanjutnya tanggal 30 Januari. Itu 30 Januari di sini kurs spotnya 13.100. Nah, terus ada kurang kan? Di sini ini kan sudah disesuaikan tadi. Pas selisihnya berapa? 200 ya toh? Nah, itu Anda kalikan dengan nilai yang dibeli tadi 10.000. Ya. 10.000. Kan ketemu berapa? 2 juta. Jurnalnya? Kenapa keuntungan? Ya, karena dia harganya lebih ya, mau kita untung gitu ya. Terus yang terakhir itu saat penyesuaian. Nah, penyesuaian langsung dikalikan dengan kurs spot pada saat itu ya, yaitu 10.000 kali 13. Jurnalnya kas. Oke, paham? Bisa ya? Bisa. Insya Allah pasti bisa. Nah, sekarang kita ada kuis. Anda siapkan handphone. Yang bukan faktor masa suatu entitas untuk berinteraksi dengan masalah lainnya, bukan faktor yang bukan faktor. Kita lihat siapa yang dia.
Cukup ya? Sudah paham? Paham. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan itu ya, apa namanya, tugas Anda, gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya, mata kuliah semester 5 ini untuk materi akuntansi valuasi ya. Dan semangat belajar lagi, nanti silakan lebih aktif lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya biar